Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diperkenankan untuk berkumpul bersama dalam rangka memenuhi undangan kami sebagai tugas dalam program guru penggerak. Yang pertama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu guru serta karyawan karyawati, Bapak Ibu wali murid. Terima kasih sekali sudah memenuhi undangan kami. Di sini tugas kami adalah untuk menyampaikan salah satu materi dalam PGP atau program guru penggerak, yaitu di modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya paling atas ada tulisan salam dan bahagia. Itu adalah salam yang selalu didengung-dengungkan dalam program guru penggerak ini. Arti dari salam tersebut adalah salam adalah keselamatan, kemudian bahagia adalah kebahagiaan. Diharapkan sebelum kita mengajar, kita sebagai seorang guru hendaknya menjadi manusia yang selamat dan juga menjadi manusia yang selalu berbahagia, sehingga kebahagiaan tadi akan memberikan kebahagiaan pula kepada murid-murid kita. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah, pada kesempatan hari ini ada 6 materi yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, kemudian yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol guru, dan yang keenam restitusi yaitu tentang segitiga restitusi. Sebelum masuk ke materi, ini ada pertanyaan terlebih dahulu. Ada pertanyaan untuk Bapak Ibu. Kira-kira apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, Bapak Ibu? Jawabannya bagaimana? Dapat atau tidak? Dapat, Pak. Oh, dapat ya. Ya, hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Nah, nanti kita lihat ke dalam materi. Kemudian pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, nanti dari 3 pertanyaan ini nanti akan terjawab di dalam materi yang akan kami sampaikan nanti. Materi yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara, ini sering disingkat dengan KHD dalam program guru penggerak. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Nah, tugas guru adalah sebagai seorang petani, yaitu mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Karakter murid tumbuh dengan baik. Kemudian apakah makna disiplin? Nah, seringkali kita terlintas dalam pikiran kita seperti anggapan umumnya, yaitu yang pertama, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian makna disiplin yang sebenarnya menurut para pakar, yang pertama menurut Ki Hajar Dewantara, yang dimana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin atau disiplin diri tadi, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kalau di dalam konteks sekolah,
Berarti kita harus menanamkan kepada murid agar memiliki disiplin diri, agar disiplin itu tumbuh dari diri mereka sendiri. Kalau itu tidak bisa, maka kitalah yang akan menjadi orang yang mendisiplinkan mereka. Tetapi cara kita untuk mendisiplinkan anak itu haruslah tetap dengan dengan cara yang merdeka ini yang saya garis bawah. Maksudnya apa dengan cara yang merdeka? Makna merdeka ini menurut Ki Hajar Dewantara lagi, merdeka itu jarwanya nora mung lepasing pangreh ing uga kuat kuwasa amandiri priyangga ingkang yang arti dalam bahasa Indonesia merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu cakap untuk memerintah diri sendiri. Artinya memiliki disiplin diri yang tumbuh dari diri sendiri, bukan karena diperintah ini terlepas dari perintah orang lain, tapi bisa mendisiplinkan diri mereka sendiri. Kemudian pemikiran Ki ini juga sesuai dengan pandangan dari Dayan and Bush ini dalam bukunya Restriction School Discipline tahun 2001. Jadi Diana menyatakan bahwa disiplin dalam bahasa Latin artinya belajar. Ternyata disiplin itu dalam artian sesungguhnya artinya belajar. Kemudian kata disiplin juga berasal dari kata akar yang sama dengan disiplin atau murid. Ternyata disiplin itu mempunyai dua arti. Jadi berbeda dengan pemahaman kita selama ini. Kesimpulan, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kewajiban universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik. Artinya motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri mereka sendiri. Artinya bukan karena pengaruh dari luar. Materi selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen ini mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal atau nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu nilai kebajikan yang disepakati bersama oleh semua lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Artinya semua manusia menyepakati bahwa hal itu adalah sebuah nilai kebajikan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang diambil dalam profil pelajar Pancasila. Ini untuk guru kelas 4 dan kelas 1 ini sudah tidak asing lagi. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Kemudian yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Kemudian yang kelima gotong royong dan yang terakhir adalah kreatif. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang lain yang semua orang pasti sepakat hal ini adalah sesuatu yang baik. Semua orang dari suku apapun, dari agama apapun, ras manapun pasti meyakini bahwa hal-hal tersebut di depan ini adalah hal yang baik. Tentang kepedulian, keberanian, kesantunan, kreatif ini adalah semua hal-hal yang baik. Inilah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Artinya semua orang menyepakati bahwa hal ini adalah hal yang baik. Kemudian masuk ke teori yang kedua, yaitu teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia, yaitu manusia itu akan melakukan sesuatu karena tiga motivasi. Yang dua berasal dari motivasi eksternal. Eksternal ini guys, motivasi dari luar. Kemudian satu motivasi dari dalam atau disebut internal. Motivasi eksternal yang pertama
yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya? Jadi karena takut akan ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi seorang melakukan perbuatan baik karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, yang diharapkan yang tiga inilah yang ditanamkan pada murid-murid kita, yaitu murid-murid akan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka akan bertindak sesuatu kebaikan, mendisiplinkan diri mereka karena dorongan dari diri mereka sendiri, bukan karena motivasi dari luar. Nah, tadi ada pertanyaan di depan, apakah penghargaan bisa meningkatkan seseorang menjadi disiplin? Nah, di sini kita bahas. Mungkin ini nanti akan bertentangan dengan apa yang selama ini kita pahami. Tapi ya, ini adalah pendapat ahli, pendapat manusia juga. Jadi mungkin bisa benar, mungkin juga bisa salah. Judulnya adalah dihukum oleh penghargaan. Jadi ternyata penghargaan itu bisa bersifat menghukum. Alasan-alasannya apa? Jadi yang pertama, pengaruh jangka panjang, jangka pendeknya. Melakukan yang kita inginkan dalam jangka pendek tergantung pada penghargaan, tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi anak akan melakukan tindakan-tindakan baik hanya karena mendapatkan penghargaan. Dia tidak menyadari bahwa hal yang dia lakukan adalah untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan pada diri mereka. Tetapi justru mereka akan melakukan hal baik karena tujuannya adalah untuk memperoleh penghargaan tadi. Penghargaan tidak efektif. Ternyata penghargaan itu dianggap tidak efektif karena penghargaan ini bisa menyebabkan seseorang melakukan sesuatu jika ada penghargaan dan kecewa jika tidak mendapatkannya. Dia akan termotivasi karena dapat penghargaan. Ternyata setelah dia melakukan suatu kebaikan dan dia tidak mendapatkan penghargaan, maka itu akan menimbulkan rasa kecewa. Kemudian yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Maksudnya ujian menyebabkan orang lain tidak suka, menimbulkan persaingan yang menyebabkan kecemasan. Contohnya jika di kelas kita memberikan penghargaan, misalnya berupa ujian terhadap anak yang lain, nah, ternyata itu bisa menimbulkan rasa tidak suka bagi anak-anak yang lain. Nah, rasa tidak suka itu akhirnya menimbulkan persaingan yang tidak sehat atau persaingan yang menimbulkan kecemasan di dalam diri anak. Kemudian yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ini hasil riset. Ini dari beberapa anak laki-laki. Ini dilakukan untuk memilih suatu gambar. Yang satu diminta untuk berdasarkan hati mereka, berdasarkan intuisi mereka. Kemudian anak-anak yang lain dilakukan dengan cara dibayar. Itu ternyata anak-anak yang tidak dibayar dengan anak-anak yang dibayar, ternyata hasilnya lebih memuaskan dan tidak dibayar. Yang dibayar justru banyak melakukan kesalahan. Tapi sekali lagi ini adalah sebuah riset. Kemudian yang selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas ini juga hasil riset. Ini riset dari beberapa kelompok mahasiswa. Kemudian mereka diminta untuk membuat judul suatu masalah atau suatu makalah yang akan mereka analisis. Ternyata mahasiswa yang dibayar ini tidak bisa menghasilkan judul yang baik. Ternyata judul yang baik itu dihasilkan dari mahasiswa yang justru mereka menghasilkan dari hati mereka atau dari intuisi mereka sendiri, dari hasil kreativitas mereka sendiri. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Murid menjadi kurang kreatif jika dijanjikan penghargaan. Jadi apa yang ada dalam pikiran murid bukan kreativitas bagaimana mereka menciptakan sesuatu, tetapi adalah bagaimana cara mereka mendapatkan penghargaan yang akan diberikan murid-murid tersebut. Kemudian penghargaan menghukum. Ternyata penghargaan itu bisa bersifat menghukum. Apa maksudnya? Jika penghargaan tidak didapat, maka akan merasa terhukum. Misalnya kita selalu memberi hadiah kepada anak yang
mendapatkan nilai terbagus di kelas, tiba-tiba suatu saat dia tidak mendapatkan penghargaan tersebut, maka dia akan merasakan seperti orang yang mendapatkan hukuman atau dihukum oleh penghargaan yang tidak dia dapatkan. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi. Motivasi intrinsik akan berkurang. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa adalah yang diharapkan anak itu melakukan sesuatu karena kemauannya dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena pengaruh dari luar, apalagi karena ini mendapatkan suatu penghargaan. Kemudian materi sendiri hukuman atau konsekuensi. Nah, ini ada suatu masalah, penyelesaian masalah. Kira-kira nanti Bapak Ibu menentukan yang mana yang hukuman, kemudian yang mana konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Ini juga hukuman juga. Kemudian yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga nih. Ini hukuman. Kemudian 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, sudah bisa membedakan gitu. Jadi bedanya hukuman dan konsekuensi yaitu diberikan sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan kesalahannya. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi. Kemudian yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Nah, hukuman. Nanti kita lihat, nanti ada perbedaannya apa hukuman dan konsekuensi. Kemudian yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Nah, di sini bisa bersifat konsekuensi. Kenapa? Karena di sini ya pelajarannya PJOK. Kecuali ini kalau pelajarannya matematika kok disuruh lari ya, berarti itu sebuah. Kemudian yang ketiga ada istilah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah penyelesaian masalah yang tidak dengan cara menghukum ataupun memberikan konsekuensi tadi. Ini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang paling atas, hukuman itu bersifat menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, maksudnya seperti tadi. Misalnya mencoret-coret kertas teman, ya hukumannya mengganti kertas. Jadi sesuai dengan proporsinya. Restitusi merupakan pilihan, artinya anak diberikan pilihan sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ketika anak berbuat salah, ini ditawarkan, dia akan memperbaiki kesalahan tersebut dengan cara seperti apa. Kemudian yang kedua, tidak nyaman, menimbulkan ketidaknyamanan pada murid jangka panjang. Hukuman itu bisa menyebabkan ketidaknyamanan, bisa teringat terus sampai seumur hidup. Karena saya pernah mengalami. Waktu SMP itu saya pernah disuruh jongkok keliling SMP itu 2 kali. Padahal SMP kan luas tinggi. Padahal alasannya karena saya tidak mengikuti les tambahan. Kalau itu berlaku untuk semua murid, mungkin saya tidak akan ingat sampai sekarang. Karena itu hanya berlaku untuk murid yang tidak ikut les di tempat guru saya tersebut. Jadi yang ikut les
itu terlambat ternyata tidak dihukum. Ya, akhirnya itu menimbulkan ternyata benar ya. Hukuman itu bisa menyebabkan ini ketidaknyamanan jangka panjang. Gitu. Ya akan teringat terus. Maka ya sebaiknya dihindari. Memberikan hukuman ini memang harus sebisanya dihindari. Kemudian konsekuensi tidak nyaman tetapi untuk jangka pendek. Ya, ini masih lebih baik ya. Nah, yang terbaik adalah restitusi, yaitu dengan menguatkan murid untuk dalam jangka waktu panjang. Jadi memberikan penguatan kepada murid agar tidak melakukan kesalahan lagi dalam jangka waktu yang panjang. Dan seterusnya. Artinya restitusi ini adalah pilihan terbaik bagi seorang guru untuk mengatasi masalah yang dialami murid. Itu ya. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan antar murid dan guru, antar murid dengan murid. Kemudian tawaran bukan paksaan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa guru memberikan alternatif anak agar mencari sendiri atas solusi masalah yang dia hadapi. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, artinya menintrospeksi diri. Jadi anak dilatih untuk menyadari kesalahannya secara pribadi, bukan ditunjukkan kesalahannya. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, nanti ada kebutuhan dasar manusia. Jadi anak itu melakukan kesalahan karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada dasarnya seperti itu. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi diri artinya memperbaiki kesalahan secara mandiri dari murid itu sendiri. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi menanamkan karakter baik. Karakter itu kan wujudnya dalam perkataan dan tindakan tadi. Jadi bukan hanya tindakan sesaat, tetapi benar-benar menjadi karakter anak. Kemudian yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Artinya anak mencari solusi sendiri atas kesalahan yang ia lakukan. Kemudian yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jangan sampai anak itu berbuat salah kemudian dikucilkan dari kelompoknya. Justru kita bina, kita berikan pemecahan masalah agar anak itu bisa diterima kembali dalam kelompoknya. Materi yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan tahapan kedua dari proses menciptakan budaya positif sekolah, judul utama kita tadi. Yang pertama yaitu kita harus menentukan peraturan kelas atau yang di kurikulum Merdeka sering disebut kesepakatan kelas. Nggih, Bu Parti. Kesepakatan kelas. Bedanya apa peraturan dan kesepakatan kelas? Kalau peraturan ini kan dibuat oleh guru atau sekolah. Kalau kesepakatan itu dibuat bersama-sama dengan murid. Artinya murid juga dimintai andil dalam menyusun kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas yang disusun tadi akan dirumuskan menjadi keyakinan kelas. Jika setiap kelas sudah memiliki keyakinan kelas, diharapkan akan tercipta lingkungan yang positif. Lingkungan positif inilah yang akan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif inilah yang nanti akan membedakan sekolah-sekolah kita dengan sekolah yang lain. Ini adalah contoh-contoh kesepakatan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Menjaga kebersihan. Nah, ini yang kedua ini ada ditandai. Ini kebersihan ini mungkin keyakinan kelas yang diharapkan. Kemudian berdoa dan sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Kemudian kesepakatan kelas yang bisa merujuk kepada keyakinan kelas ini. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, nilai kebajikannya atau keyakinan kelasnya adalah saling menyayangi. Nah, seperti ini kalau sudah benar-benar tertanam dalam diri anak, maka tidak akan ada, diharapkan ya, tidak akan ada anak yang berkelahi
atau terjadi perselisihan karena sudah terwujud saling menyayangi dalam anggota kelas tadi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Nilai keyakinannya adalah semangat. Kami murid yang peduli dengan teman. Nah, nilai kebajikannya adalah rasa peduli ini yang diharapkan. Nah, ini contoh lagi, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, nilai keyakinan atau nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Nah, ini mungkin mulai bisa diterapkan di perpustakaan. Jadi anak-anak akan mengembalikan buku yang ia pinjam ke tempatnya semula, tidak berantakan. Itu artinya menanamkan tanggung jawab pada diri anak. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kita tanamkan bahwa kita menghormati orang lain artinya kita menghormati diri kita sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai. Ini menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Ini nilai kebajikannya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Nah, mungkin nanti bisa dibuat untuk kesepakatan kelas masing-masing. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau ini mungkin untuk STM itu ya. Kalau SD saya kira belum. Mungkin dilarang merokok itu masih sesuai. Nah, ini nilai kebajikannya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran atau antri, menghormati orang lain, kesabaran. Menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Jadi kesepakatan yang kita buat, kesepakatan kelas yang kita buat, kita rumuskan menjadi keyakinan kelas itu. Masuk materi yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Seperti yang saya sampaikan tadi, apabila ada anak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, itu sebenarnya anak sedang ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Nah, ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, yang di tengah ini bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi misalnya ada anak yang tidak membawa bekal, tiba-tiba dia merebut bekal temannya karena dia tidak membawa. Maka dia sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, penguasaan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Nah, ini pasti ada ya di setiap kelas. Anak-anak yang mempunyai ciri-ciri seperti ini pasti ada. Dia selalu ingin memimpin. Kalaupun dibentuk kelompok, pasti dia juga akan ingin menjadi ketua kelompok, ingin menjadi ketua kelas, seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar, kasih sayang dan rasa ingin diterima yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Ini kalau di kelas biasanya kita mengejar ada anak yang kelotean, itu sebenarnya dia ingin diperhatikan, dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Mungkin di rumah dia kurang kasih sayang dari orang tuanya, kurang perhatian dari orang tuanya, sehingga dia menginginkan perhatian yang lebih dari gurunya. Ini mungkin biasanya sering terjadi di kelas bawah. Jadi anak itu kadang ingin diperhatikan secara lebih oleh gurunya. Kemudian yang ketiga, biasanya kebutuhan yang ketiga yaitu kesenangan. Biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar lebih tinggi pada hal kesenangan, dia akan lebih senang melakukan ketika sesuatu hal yang disenangi. Dia akan lebih bersemangat. Nah, ini ciri anak yang memiliki kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi. Kemudian yang terakhir, kebebasan. Yaitu cirinya menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak dan suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, ini sebagai seorang guru kita diharapkan bisa mengakomodir semua kebutuhan dasar pada anak ini. Seperti kebutuhan dasar yang kelima, kebebasan.
Jadi mungkin terkadang kita memang perlu memberikan tugas kepada anak itu sesuai kegemaran dan kesenangan mereka masing-masing. Misalnya membuat kerajinan tangan, tidak kita tentukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang mereka inginkan. Jadi sesuai dengan keinginan anak, apa yang ingin mereka buat. Mungkin kita hanya memberikan patokan bahannya. Mungkin kita berikan bahwa bahannya harus dari barang bekas, tapi anak-anak disuruh mencari bahan bekas sendiri, boleh apapun dan boleh dibuat apapun. Nah, itu nanti akan memberikan aspek kebebasan kepada anak untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia. Kemudian dunia yang berkualitas bagi anak. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia yang mereka inginkan. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, tujuan akhirnya adalah di dalam diri anak tertanam nilai-nilai kebajikan ini. Jadi mereka melakukan segala sesuatu karena mereka menyadari bahwa mereka perlu melakukan itu, bukan karena paksaan atau perintah dari orang lain. Kalau dalam hal ini tentunya kita sebagai guru. Materi yang kelima tentang posisi kontrol. Ini adalah posisi kita sebagai seorang guru. Nanti Bapak Ibu bisa menilai diri sendiri, kira-kira saat ini kita sedang ada di posisi kontrol yang mana. Yang pertama yaitu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, ini contoh-contoh kata-kata yang sering digunakan guru sebagai penghukum. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Ini kata-kata yang digunakan. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi kari dhewe tambah diseneni. Kari dhewe terus. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia, yaitu dengan caranya guru tadi, dengan cara memberikan kata-kata seperti itu tadi. Ciri-cirinya guru yang meletakkan dirinya sebagai penghukum ini: nada suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Posisi kontrol yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Kata-kata guru yang digunakan yaitu adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian contoh yang lain, beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat seperti ini. Jadi kata-kata yang dikeluarkan membuat anak itu merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Maka ia akan cenderung menggunakan kata-kata, ayolah bantu demi Bapak ya. Jadi anak diminta kasihan pada guru. Atau ayo diam, nanti Pak Guru dimarahi Pak Kepala Sekolah loh. Nah seperti itu termasuk teman. Kemudian yang kedua, ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, jadi mengungkit-ungkit yang kita lakukan pada anak. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ciri-cirinya, nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata, dan tersenyum jenaka. Posisi kontrol guru yang keempat yaitu sebagai pemantau. Kata-kata yang sering digunakan, peraturannya apa? Nah, si anak baru datang, mungkin sepatunya salah, sudah ditanya, peraturannya apa? Kemudian yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Yang keempat, sanksi atau konsekuensi apa yang akan kamu terima? Pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal.
Posisi guru yang kelima. Nah, ini yang diharapkan ada pada diri kita, yaitu sebagai seorang manajer. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Jadi dikembalikan kepada keyakinan kelas tadi yang sudah kita susun bersama. Artinya keyakinan kelas itu memang harus benar-benar ditanamkan kepada murid. Kemudian apakah kamu meyakininya? Nah, kalau sudah ditanya keyakinan kelas tadi berkaitan dengan kesalahannya, misalnya tidak memakai sepatu, kita sudah menanamkan keyakinan karena disiplin. Nah, mungkin anak akan menjawab keyakinan kelasnya disiplin. Setelah dia menjawab, apakah kamu meyakininya? Apakah anak itu meyakini tentang nilai disiplin yang sudah kita terapkan? Kemudian yang ketiga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jadi anak ditanya, apakah ketika dia melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, apakah dia bersedia memperbaiki kesalahan itu? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, tentang komitmennya tentang terhadap keyakinan kelas tadi. Kemudian, seperti yang saya utarakan, anak diberikan kebebasan, keluasaan untuk mencari solusi terhadap kesalahan atau masalah yang ia timbulkan. Pertanyaan terakhir ini, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi anak dilatih untuk mencari solusi sendiri terhadap kesalahan atau pelanggaran yang ia lakukan. Ciri seorang manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, kemudian juga mendekat pada murid. Ini pertanyaan kemudian yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah pertanyaan dari tadi, pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Ayolah lakukan demi bapak ibu. Ini teman seperti tadi ya. Jadi anak diminta untuk kasihan kepada guru. Apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Nah, ini pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, anak diberikan tawaran agar mencari solusi sendiri. Ini seorang manajer. Kamu selalu yang terakhir. Ini kan menghakimi. Jadi dia mengambil posisi sebagai penghukum. Materi yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Restitusi inilah yang diharapkan sebagai seorang guru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi anak. Kalau dalam masalah hukum itu juga ada nggih. Istilahnya restorasi justice. Jadi penyelesaian masalah hukum tapi di luar jalur pengadilan. Jadi kita juga diminta seperti itu, menyelesaikan anak-anak tanpa kita menghukum atau mengadili anak tersebut. Kemarin yang viral Lesti KDI kalih garwane itu kan sudah masuk ke hukum, tetapi juga ternyata bisa berdamai. Nah, seperti guru yang diharapkan memang seperti itu. Jadi kita menyelesaikan masalah anak tanpa memberikan rasa bersalah pada anak, tanpa menghukum anak. Langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas yang paling bawah. Nah, itu kita bisa menggunakan contoh kata-kata ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan. Contoh kata-kata yang digunakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi anak ketika melakukan sebuah pelanggaran atau kesalahan, itu anak diminta untuk istilahnya menyebutkan alasannya. Monggo Bu Indri. Monggo masuk, tidak apa-apa. Terima kasih sudah bersedia hadir. Kemudian langkah restitusi yang selanjutnya ini tadi masih ada kata lain yang bisa digunakan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa anak melakukan pelanggaran atau sebuah kesalahan itu pada dasarnya mereka sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi kita menggali sebenarnya apa kebutuhan dasar dari diri mereka yang tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan
kesalahan tersebut. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menanyakan nilai-nilai yang disepakati tadi. Kita kembalikan ke keyakinan kelas, atau kalau TK itu sudah menjadi budaya di sekolah, kita kembalikan kepada budaya yang ada di sekolah. Contohnya ada anak berkelahi, kita tanyakan apakah berkelahi itu merupakan sebuah budaya yang ada di sekolah kita. Nah, mereka diberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan menimbulkan pengetahuan pada diri mereka sendiri. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ketika mereka melakukan pelanggaran, itu kita tanyakan sebenarnya apa yang mereka inginkan. Atau kalau dengan pelanggaran-pelanggaran yang mereka terus lakukan, itu mereka bisa mencari kesimpulan sendiri. Kelak mereka akan menjadi orang yang seperti apa jika terus-terusan melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran. Dari ketiga langkah tadi bisa dijabarkan seperti ini. Langkah yang pertama yaitu stabilkan identitas. Tujuannya yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi menanamkan hal positif pada anak yang berbuat salah agar tidak berbuat salah lagi, tapi dengan tidak membuat mereka merasa bersalah. Memang agak sulit ya kalau diterapkan. Jadi membuat anak bersalah, menyadari kesalahannya, tapi tanpa mereka merasa disalahkan. Nah, ini kata-kata yang kita bisa digunakan seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Nah, ini kan ada anak yang ketika merasa bersalah dia akan menyalahkan diri terus menerus. Tapi juga ada anak yang berbuat salah tetapi merasa tidak bersalah. Nah, ini kita memang harus pandai-pandai menyikapi berbagai karakteristik anak. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Tujuannya yaitu untuk membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang mereka ingin penuhi ketika mereka melakukan kesalahan. Jadi anak-anak melakukan kesalahan karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia bertujuan adalah memenuhi basic need. Apakah itu? Power, kekuasaan tadi, kekuasaan, freedom, kebebasan, love and apa Mbak Dwi macane? Belonging, cinta dan rasa ingin diterima tadi nggih. Kemudian fun, kesenangan, survival, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi anak-anak melakukan kesalahan pada dasarnya ingin memenuhi kebutuhan dasarnya ini. Dalam fase ini atau dalam tahap ini, anak-anak bisa menggunakan kata-kata seperti contoh di depan ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan tersebut. Kemudian, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, jadi kadang anak ada yang sedikit-sedikit memukul temannya. Nah, ini kita memberikan tawarkan bisa kita anak tersebut mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan tetapi tidak harus dengan memukul. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini tawaran kepada anak. Kemudian tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan atau keyakinan kelas yang telah disepakati. Tujuannya anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial
dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Anak melihat kesalahannya, jadi anak dibimbing untuk melihat kesalahannya yang dibandingkan atau dipadu-padankan dengan norma-norma sosial. Apa yang dia lakukan itu sesuai tidak dengan norma-norma sosial ataupun nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas tadi. Dalam tahap ini, guru bisa menggunakan kata-kata seperti berikut. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Misalnya ada anak yang berkelahi, kalau di sekolah itu sudah ada keyakinan kelas atau di kelas sudah ya keyakinan kelas saling menyayangi tadi, maka mereka akan ditanya tentang hal tersebut, tentang nilai kasih sayang yang sudah sepakati dalam kelas tersebut. Kemudian yang kedua, nilai-nilai universal atau kebajikan apa yang telah kita sepakati. Terus yang ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, jadi anak-anak ditanya, kelas yang ideal, kelas yang mereka harapkan itu ya kelas seperti apa? Misalnya mereka berkelahi, apakah mereka ingin kelas yang penuh dengan anak berkelahi? Ataukah mereka ingin kelas dengan suasana yang rukun dan tenang? Kemudian, kamu ingin jadi anak seperti apa? Jadi ditanyakan keinginan mereka itu ingin jadi seperti apa. Karena kan lingkungan bergaul anak itu berbeda-beda. Mungkin ada anak yang bergaul di masyarakat itu yang mereka lihat setiap hari pemuda-pemuda yang suka nongkrong, suka mabuk-mabukan, maka yang terbesit dalam hari mereka ya mereka ingin jadi seperti apa yang mereka lihat. Ya, disinilah tugas guru untuk meluruskan hal tersebut. Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ketika melakukan kesalahan itu anak ditanya, kalau kamu berbuat salah seperti itu yang kamu rasakan apa? Nah, kemudian juga ditanya, kalau kamu sudah berbuat salah, untuk memperbaikinya apa yang kamu lakukan dan kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Nah, Bapak Ibu, demikian tadi materi dari 6 materi sudah saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Di sini yang terakhir adalah refleksi. Nanti saya minta tanggapan dari Bapak Ibu, boleh Bapak, boleh Ibu, nggih. Ada 2 pertanyaan, mohon nanti disampaikan dari hasil pertemuan kita pada siang hari ini. Yang pertama, yaitu tentang hal baru apa yang mengubah paradigma atau cara pandang Bapak Ibu yang saya dapatkan. Jadi dari yang saya sampaikan tadi, kira-kira hal baru apa yang merubah cara pandang Bapak Ibu? Monggo saya persilahkan. Bu Asta mungkin, monggo. Sampai terdengar. Terima kasih, saya akan mencoba menjawab. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari diseminasi ini? Yang saya dapatkan adalah kita sebagai guru terubah mindsetnya dari cara yang konvensional yaitu menghukum siswa menjadi guru yang memiliki mindset untuk melakukan restitusi, yakni hukuman dengan mengedepankan pembentukan karakter siswa agar suatu saat nanti jika timbul kesalahan dia akan mengubah cara berpikirnya sendiri, self disiplinnya akan muncul sendiri tanpa kita perlu melakukan kekerasan dengan cara menghukum seperti itu. Perasaan yang muncul setelah mengikuti sesi ini tentunya lebih lega karena kita mendapatkan ilmu baru untuk kedepannya dalam mengajar menjadi lebih baik, lebih paham tentang pembentukan karakter siswa. Jadi tidak gerusa-gerusu istilahnya seperti itu. Tetapi semua yang kita lakukan itu berdasarkan hal yang benar, bersifat kebajikan seperti yang jenengan katakan tadi, Pak. Matur nuwun. Ya, terima kasih Bu Asta atas refleksi yang diberikan. Satu lagi, monggo. Bapak Kepala Sekolah berkenan. Terima kasih. Terkait dengan apa yang kita cermati tadi, materi yang telah disampaikan oleh Bapak Guru penggerak kita, sudah tidak calon lagi kan, sudah Bapak Pengguru ya. Pengguru itu yang
justru saya ingin menanyakan kepada siswa yang memiliki pengertian beda seperti yang panjenengan ceritakan tadi. Sing basa Jawane niku nek anak itu senengane gawi-gawi. Gitu. Kalau ini kan jelas tadi. Jadi terkait dengan panisme kepada siswa, hal yang berhubungan dengan panisme. Sekarang anak yang merasa jane iki tidak mampu, mengaku mampu. Sebetulnya tidak bisa, mengaku bisa, sebetulnya bisa tapi mengaku tidak bisa. Ada juga jane ora lara ning bengok-bengok. Nah, itu suka mengada-ada. Itulah yang sulit, yang sekarang ini timbul pada di keadaan siswa kita gitu. Malah saya tanya terkait dengan hal itu, Pak Guru Penggerak. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya kembalikan ke tadi nggih, tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, kita kembali ke sini nggih. Seperti tadi yang saya utarakan bahwa manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar ini. Begitu juga dengan murid-murid atau anak-anak kita. Mereka juga punya 5 kebutuhan dasar ini. Yang saya utarakan tadi bahwa apabila anak melakukan sebuah pelanggaran atau kesalahan, pada dasarnya dia sedang berusaha memenuhi salah satu atau mungkin beberapa kebutuhan dasar hidupnya yang tidak terpenuhi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, ada anak yang gawe-gawe tadi nggih. Ora lara ning bengok-bengok. Nah, itu bisa kita rujuk ke sini bahwa ada 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama bertahan hidup, berkaitan dengan kesehatan, rumah dan makan, kesenangan berkaitan dengan apa yang disenangi. Kemudian penguasaan berkenaan dengan keinginannya untuk memimpin seperti itu, menjadi penguasa dalam kelas. Kemudian kebebasan, dia anak suka diberikan kebebasan untuk mengekspresikan diri mereka. Dan yang terakhir adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini berkenaan dengan kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi. Biasanya ingin disukai, jadi ingin diperhatikan. Jadi ora lara malah bengak-bengok kancane gatekke, gurune gatekke, dan diterima oleh lingkungannya. Jadi dia mungkin merasa tidak diterima oleh teman-temannya, mungkin merasa dibedakan, merasa dikucilkan. Kalau bermain dia tidak diajak, kan ada ya anak-anak yang diperlakukan seperti itu. Nah, berarti dia sedang berusaha ini memenuhi kasih sayang yang tidak dia dapatkan dengan cara menciptakan perhatian, menimbulkan sesuatu yang bisa memancing perhatian guru maupun teman-teman yang lain. Anak sing ora apa-apa ngerti-ngerti kancane cengklak ke mburi gitu. Dicengklak dari belakang. Akhirnya nanti yang dicengklak mengadu, ditekak. Nah, akhirnya jadi permasalahan. Nah, ini kita dekati anak tersebut. Sebenarnya ada kebutuhan dasar yang tidak ia dapatkan. Mungkin saat ia di rumah ataupun juga di sekolah. Mungkin di rumah orang tuanya sibuk dengan mereka sendiri. Ketika mereka berkumpul, bapaknya pegang HP, anaknya bermain sendiri, bapaknya juga pegang HP. Jadi dia tidak dapat perhatian di rumah. Saat di sekolah begitu juga. Di sekolah karo kancane tidak dijak bermain, karo gurune gandeng ora aktif, rodok bodoh ra patek digatekke. Akhirnya dia menciptakan suatu tindakan-tindakan yang memancing perhatian kita. Nah, itulah mungkin dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya untuk mendapatkan kasih sayang dan ingin diterima tadi. Nah, jadi sebagai seorang guru kita benar-benar harus bisa mendekati anak tersebut
memberikan solusi agar dia merasa diterima. Kalau misalnya dia di sekolah dikucilkan teman-temannya, ya berarti kita harus memberikan tadi keyakinan kelas tadi, bahwa di dalam kelas harus ada rasa kasih sayang. Begitu. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya jawab, yang saya sampaikan. Apabila kurang berkenan mohon maaf karena baru calon nih. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ingin memberikan refleksi tentang perasaan dan pengalaman barunya. Saya persilahkan, monggo. Mbak Jui mungkin. Sampun, Pak Wawan. Sampun, Bapak Ibu yang lain sudah cukup? Nggih, kalau sudah cukup, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan juga partisipasi dari Bapak Ibu guru yang lain. Karena saya sudah merepotkan. Mungkin kedepannya juga akan masih merepotkan lagi karena masih baru berjalan 1 bulan. Nanti programnya 6 bulan kalau sesuai jadwalnya, kadang juga molor. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan kegiatan berbagi yang saya lakukan, pada kesempatan yang dahulu kita sudah berbagi tentang konsep budaya positif sekolah. Kesempatan kedua ini saya akan berbagi tentang penerapan budaya positif di dalam kelas. Kegiatan ini sudah saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Dalam pertemuan ini nanti ada 2 materi. Yang pertama yaitu tentang keyakinan kelas, penyusunan keyakinan kelas. Kemudian materi yang kedua tentang penerapan restitusi. Ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di kelas untuk bersuara pendapat. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan dari para murid. Kemudian yang ketiga, menyusun keyakinan kelas dalam prosedur atau pembentukan keyakinan kelas. Darilah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya di sini misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Kita kata negatif karena memakai kata jangan. Itu misalnya juga menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Atau jangan berlarian di teras. Jadi diganti berjalanlah ketika berada di teras. Jadi kalimatnya yang digunakan adalah kalimat positif. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Kemudian yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dalam bentuk tanda tangan. Jadi nanti keyakinan kelas itu dicetak dalam bentuk tulisan, kemudian seluruh siswa tanda tangan pada kertas tersebut. Kita bisa menggunakan kertas poster. Kemudian yang ke-7, keyakinan kelas atau sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Kelas ini alhamdulillah sudah ada di sebelah sana. Contohnya seperti itu keyakinan kelas ini yang kami buat. Ini adalah kegiatan yang kami lakukan. Ini sebenarnya dalam bentuk video, tapi nanti terlalu lama. Ini kami buat dalam potongan foto. Yang pertama adalah guru memberikan contoh kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah ada. Karena biasanya tanpa contoh anak-anak akan kesulitan untuk bersikap pendapat. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu cerah pendapat. Jadi anak diminta untuk menyampaikan pendapatnya tentang kesepakatan kelas yang akan disusun dengan cara berdiri ya. Karena ini negara nanti juga melatih
keberanian anak. Ini ada 4 anak yang saya jadikan contoh. Itu kesayangannya Mbak Laras, si Reva, kemudian Gresita ternyata juga berani. Ini anak saya coba biarkan alami, ternyata juga bisa diberikan contoh. Kemudian Taurus yang paling belakang tapi tidak melihat. Kemudian gambar yang terakhir itu Viola. Ternyata anak-anak juga bisa untuk curah pendapat untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini keyakinan kelas yang kami buat, kemudian kami cetak dalam bentuk poster di belakang bapak itu, walaupun ini masih menggunakan kertas, ini terbaca jelas oleh anak-anak, tidak harus dengan MMT, sesuai kreativitas bapak ibu. Atau mungkin anak-anak ada yang pandai melukis, menulisnya bagus, bisa dibuat oleh anak-anak sendiri. Kemudian yang kedua, materi yang kedua tentang penerapan restitusi. Ini kami tampilkan dalam bentuk video. Di sini ada 2 masalah, tapi nanti saya tampilkan satu saja. Dan di bagian akhir nanti ada refleksi dari anak. Ini tahap restitusi yang kita sampaikan kemarin, ada tahap. Kasus pertama, siswa tidak memakai ikat pinggang saat di sekolah. Ini langkah pertama, yaitu menstabilkan identitas.
slide selanjutnya. Nah, ini respon siswa, ternyata siswa masih merasa takut. Kemudian yang kedua, siswa masih merasa seperti dihukum. Refleksi salah guru penggerak, kata-kata yang digunakan belum mampu membuat siswa merasa nyaman. Kemudian yang kedua, belum bisa menciptakan suasana akrab sehingga siswa masih merasa takut. Kemudian rencana perbaikan untuk tindakan restitusi selanjutnya yaitu memilih kata-kata yang dapat menciptakan suasana akrab dalam kegiatan restitusi. Kemudian yang kedua, memilih tempat dan suasana yang nyaman sehingga anak tidak merasa takut dan tidak merasa sedang. Demikian Bapak Ibu kegiatan berbagi yang kedua tentang budaya positif sekolah. Semoga ada manfaatnya khususnya bagi saya sendiri, semoga bagi Bapak Ibu semuanya. Semoga ke depan kita bisa mengembangkan budaya positif di sekolah kita dengan berbagi. Terima kasih untuk kegiatan berbagi saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.